Kita menemukan bahwa pasangan Gerindra PKB, Pak Prabowo Muhaimin ini secara konsisten menempati posisi pertama. Kemudian posisi kedua dan ketiga itu bergantian. Kami hanya memandang survei relevansinya dengan kinerja, kinerja beliau, Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Artinya survei tersebut adalah cerminan masyarakat melihat dan menilai baik apa yang dilakukan. Ya, kami tentu tersanjung apabila misalnya dia melirik Pak Prabowo untuk diajukan sebagai capres. Tapi Pak Prabowo berada di peringkat teratas, kisarannya sekitar 26-27%. Tetapi bagaimanapun Pak Prabowo sudah 2 kali tampil ya sebagai calon presiden, dan karenanya harusnya bisa lebih dari 27% yang beliau peroleh. Kalau survei indikator politik yang dilakukan dengan menggunakan telepon, artinya populasinya hanya mereka yang punya telepon, itu yang nomor 1 sudah Ganjar Pranowo. Tapi kalau survei dilakukan dengan populasi seluruh warga, baik yang punya telepon atau tidak, sampai Desember kami masih menemukan Prabowo Subianto di peringkat paling atas. Jika Pilpres dilaksanakan 3 calon presiden, maka bagian terbesar sekitar 46,6% memilih Prabowo Subianto dan diikuti Ganjar Pranowo sebesar 28,2%, kemudian Anies Baswedan dengan perolehan 25,2%. Survei KPN elektabilitas Capres 2024. Prabowo duduki posisi puncak, Ganjar dan Anies menyusul di belakang. Lembaga Survei Kajian Politik Nasional merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas bakal calon presiden jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hasilnya, nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bertengger paling atas, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Direktur Riset KPN Tamil Selvan menjelaskan bahwa pihaknya memberikan pertanyaan kepada responden. Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, dari nama-nama berikut siapakah yang akan dipilih menjadi Presiden RI? Sementara itu, urutan kedua pada Ganjar Pranowo dengan angka 23%, kemudian Anies Baswedan dengan 22,5%. Diurutkan keempat, ada nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan 3,5%, lalu Ridwan Kamil dengan 2,2%. Ada pula Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan 2%, sementara itu Puan Maharani hanya mendapat 1,5%, kemudian Sandiaga Uno dengan 1,4%, lalu Airlangga Hartarto dengan 1,2%, disusul Erick Thohir 1%. Sementara nama-nama lain hanya memperoleh elektabilitas di bawah 1%, lalu responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 13,6%. Adapun Tamil menyampaikan dari survei ini terlihat kecenderungan responden atau publik kekinian memilih calon presiden hanya dari 3 nama yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 14-20 November 2022 dengan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Teknik pengambilan sampel sendiri dilakukan dengan metode multi-stick random sampling dengan menerapkan margin of error sebesar lebih kurang 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Poltreking temukan elektabilitas Nasdem mencuat berkat Anies. Keputusan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tampaknya memberi dampak yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Menariknya, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, mereka tampak mulai berubah. Pasalnya Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS serangan 12,4%.
Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%, di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%. Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November sampai 2 Desember. Ia berpendapat berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi, jika melihat tendensi politik terbaru baik capres dan cawapres potensial serta parpol terkuat dari masing-masing provinsi akan mengerucut seperti dalam temuan Poltreking. Namun ia mengingatkan akan ada berbagai dinamika ke depan. Survei Poltreking, Ganjar kuasai Jateng hingga Jatim, Anies DKI Jabar. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden di 5 provinsi di Pulau Jawa. 3 nama menjadi fokus utama dalam survei ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Jawa. Populasi dipilih secara acak dengan kriteria responden yang sudah mempunyai hak pilih. Adapun margin of error survei sebesar lebih kurang 3,1%, sementara tingkat kepercayaan survei berada di angka 95%. Para responden di setiap provinsi diminta memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang merupakan 3 terkuat capres jelang 2024. Hasilnya, Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, Ganjar Pranowo dominan di Jawa Tengah dan unggul di Jawa Timur. Prabowo Subianto menjadi runner-up di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Anies Baswedan 49,6%. Ganjar Pranowo 27,5%, Prabowo Subianto 15,7%, TT atau TJ 7,2%. Banten, Anies Baswedan 47,6%, Prabowo Subianto 28,5%, Ganjar Pranowo 16,1%, TT atau TJ 7,8%. Jawa Barat, Anies Baswedan 36,3%, Prabowo Subianto 30,8%, Ganjar Pranowo 18,7%, TT atau TJ 14,2%. Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 71,4%, Prabowo Subianto 10,8%, Anies Baswedan 9%, TT atau TJ 8,8%. Jawa Timur, Ganjar Pranowo 36,1%, Prabowo Subianto 25,5%, Anies Baswedan 19,6%, TT atau TJ 18,8%.